Anjay. Nah, Ya. Gua aja dah. nah, Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 4. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang pengalaman belajar dan gimana sih kita nerapin ilmu itu di kehidupan nyata. Bersama saya Fazrul Muhammad Fadli dari Teknik Elektro dan dua teman saya. Mungkin buat permulaan kalian boleh perkenalan dulu. dari aku dulu ya. Halo, Boleh. Naufal. Aku Naufal Hanan dari Prodi Pendidikan Biologi. Ya, mungkin itu. Dan perkenalkan nama saya Muhammad. Saya dari Prodi Teknik Mesin. Mungkin kita langsung mulai Asal saya aja. dari Lampung. Oke, maaf. Mungkin kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama kali ya. Tentang pengalaman belajar. Kalau menurut kalian nih, pengalaman belajar paling berkesan selama ini apa sih? Siapa Siapa dulu dulu nih? nih? Bebas. Kamu dulu lah, kamu dulu. Aku. Ya, Ngelek nih. Terus. Nah, kalau aku, pengalaman paling berkesan ya. Nah, pengalaman belajar paling berkesanku tuh waktu TBK sih. Soalnya, kan aku sempat ikut bimbel ya di Palembang. Nah, di situ tuh bimbelnya uh, bebas mau masuk kapan aja dan gurunya tuh gonta-ganti tergantung muridnya. Jadi anak-anak di situ tuh nginep lah di sana sampai tengah malam. Pokoknya belajar aja, belajar TBK gitu. Nah gonta-ganti. Nah seru sih di situ. Soalnya apa ya? eh, aku selama sebulan di situ, yang itu gila sih. Dari itu aja sih. Bocor nggak suaranya? mungkin kalau enggak. Mungkin kalau dari aku pas itu sih, apa namanya? Pas P5. Pas buat karya dari barang-barang. Contohnya kayak tanah liat. Nah, itu kan terjun langsung kan, nggak materi. Nah, itu mungkin dari aku itu paling berkesan. Kayak main kotor-kotoran, tapi kita bisa belajar buat kayak buat karya seni. Terus gimana ya? Mungkin itu doang sih. Oke. Mungkin sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada nggak momen di mana kalian ngerasa, wah, ternyata belajar itu penting banget ya? Ada Wow, dong, ada. Mas Nata dulu. Mungkin dari aku ketika pas tidak lolos SNBP. Nah, waktu itu kan aku mungkin anaknya kurang belajar, males-malesan. Nah, saat tidak keterima itu, mungkin saya akan belajar terus hingga bisa lolos SNBP lah. Udah itu sih. Dari Selanjutnya Mas aku Ngelek, ya. Pandu, ngelek nggak sih ini? Punya aku. aman-aman. Aku momen dimana aku ngerasa belajar itu penting. Sebenarnya itu di masa SMA sih. Aku ngerasain
kultur shock banget di sekolah ya lumayan bagus lah sekolahnya. Nah pas masuk itu anak-anaknya itu di hari pertama sebelum ada apa ya, ada kegiatan belajar itu kan asrama ya. Nah malam-malam itu mereka pada belajar gila. Apa hari pertama di tempatnya dibagiin itu langsung belajar. Nah, nah anaknya itu kan habis-habis terus pernah juga eh, ada sekelas tuh 23 orang itu sisa 10 orang karena sisanya ikut OSM. Nah itu sih, dan berkat itu ya mereka banyak gitu yang keterima di UI, SNBP itu banyak. Nah itu apa ya, super shock banget lah, bikin aku ngerasa terus kalau nggak belajar udah ketinggalan nih, udah mati gua di situ. Itu sih. Menarik, menarik. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Gimana sih cara kalian tetap semangat belajar gitu? Kalau lagi ngestak atau misal capek? Misalkan Siapa dulu nih? Bebas sama siapa dulu. mau saya arahin nih. Kalau mungkin dari aku sih ada dua cara. Yang pertama, kayak jangan fokus belajar terus. Diselingi lah sama healing-healing, jalan-jalan, keluar-keluar. Jangan fokus belajar. Ya, itulah. Yang kedua itu eh, mungkin lakukan yang ingin kamu lakukan saat belajar itu. Kayak dengerin musik, terus scrolling bentar nggak juga nggak apa-apa. Sambil makan juga nggak apa-apa. Mungkin gitu sih. Kalau dari aku ya sebenarnya kalau lagi stuck atau capek itu ya udah berhenti belajar sih, karena kalau udah capek orang tuh udah nggak fokus belajarnya. Mungkin caranya Mas Nopal bener ya, kayak dengerin lagu itu bisa nambah semangat, nambah fokus juga. Tapi ya aku kalau udah capek ya istirahat sih bentar. Udah, jawabannya udah kayak gitu aja. Ya udah. Oke, kita nih kan udah nanya tentang pengalaman belajar. Nah, mungkin sekarang gimana cara implementasi ke dunia nyatanya? Jadi, pertanyaan keempat, dari hal-hal yang kalian pelajari, apa yang udah pernah kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Ya, siapa yang dulu mau jawab? Gantian, gantian. Belum kepikiran Mas. Perlu. Waduh, Oh iya, belajar perlu ulang. gimana? Tentunya belajar apa ya, belajar menghitung sih, soalnya hitungan sederhana tuh eh, apa ya, berguna loh untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa ngitung ngitung apa sih, orang dalam barisan gitu pakai ngotik-ngotika cuma dari perkalian doang itu bisa. Kayak banyak banyak implementasi lain itu cukup berguna, apalagi di kuliah ini kan itu berhubungan sama profesi kayak bongkar mesin itu udah umum lah, untuk pokoknya untuk jurusan masing-masing lah pasti ada. Dan yang udah aku terapin ya itu yang sederhana,
Udah. Kalau mungkin dari aku sih kayak manajemen manajemen waktu sih. Dulu pas waktu SMA itu wah kacau banget. Itu belajar nggak nentu, main game terus, main keluar terus. Nah, mulai dari saat masuk kuliah ini saya mungkin lebih memanajemen waktu sih yang bisa saya terapin saat ini. Nah, itu aja sih. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Menurut kalian nih, ilmu itu baru bermanfaat kalau sudah diterapkan. Setuju atau enggak? Dan kenapa setuju gitu? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Eh, Mas Nopal mau jawab Mungkin nggak? mungkin setuju sih. Kayak Iya, gimana ya? Ibaratnya kayak hmm, resep makanan tapi nggak pernah diterapin itu kayak gimana ya? Nggak enak gitu. Mungkin harus diterapin dulu biar tahu nanti masalahnya apa gitu kan. Nah, itu sih menurutku. Nah, aku setuju sih sama Mas Nopal. Kalau kalau udah diterapin baru kelihatan manfaatnya. Ya memang karena orang nyebarin ilmu tuh karena udah tahu manfaatnya apa. Ilmu yang dikasih juga pasti dimanfaatkan. Setuju lah. Hmm. Mungkin yang pertama sorry guys karena videonya kepotong karena zoomnya tadi waktunya limit udah habis juga, tapi ya intinya terima kasih buat Mas Pandu dan Mas Naufal udah sharing pengalaman kalian, dan terima kasih juga buat kalian yang udah dengerin. Jangan lupa buat terus belajar dan eksplor hal-hal baru. Sekian dari saya dan kelompok 4. Terima kasih.